Di dunia ini harus jaga-jaga diri betul-betul, jangan pernah meninggalkan sholat. Nah, karena ciri Rasulullah Nabi Muhammad ini, bahkan yang sunnah, sholat yang sunnah Nabi wajibkan. Ya. Jadi bukan berarti Habib sholat sunnah berarti tahajud kita sholat sunnah ikuti Rasulullah Nabi Muhammad, bukan. Jadi di luar perintah yang Allah wajibkan yang dikerjakan Rasulullah sunnah, benar. Ya, betul itu sunnah. Tapi apa, bahkan segala sesuatu ya yang selain daripada perintah Allah, dikatakan Syekh Nawawi Al-Bantani bahwasanya itu nawafil. Ya, dijatuhkannya Allah berikan di Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, salawat serta salam keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di malam hari ini membaca maulid Adhiyaulami di Majlis Maulidur Rasul. Mudah-mudahan Allah selalu berikan rahmat, inayah, hidayah, maghfirah kepada kita semua. Yang pertama, al-fakir hormati, Ihsan matan Allah betuli hati. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah sehat afiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan antum-antumah semua jamaah majlis Maulid Rasul wa zikir, mudah-mudahan Allah qabul hajat, Allah jadikan anak yang soleh solehah, Allah panjangkan umur, Allah sedafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nyelip ya, Habib nyelip karena ada undang kerabat di daerah Cibinong, Majelis Imdadul Mustafa, pimpinan Habib Alwi bin Hasan Al-Jufri. Jadi di tengah-tengah nyelip asrokol supaya nggak kehilangan istiqomah. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan, amin. Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, basyarun lakal basyar. Allah ciptakan kita manusia ini sempurna, apalagi Nabi Muhammad SAW. Allah jadikan manusia makhluk paling sempurna. Maka sabar yang susah perempuan, karena dia harus kuat, sedang perempuan lemah. Terus apa lagi? Jujur, segala macam ya. Tapi walaupun jujur ini susah, perempuan harus jujur. Ya, karena sudbighah dikatakan orang yang mendapatkan martabat sudah dia manusia mendekati seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sahabat Rasul, sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi manusia ini kenapa sempurna? Karena Rasulullah, ya, karena Nabi Muhammad pada hakikahnya, ya, pada awal dan pada akhirnya. Dikatakan alim, dikatakan bahwasanya kita manusia ini awaluhu turab, ya, akhiruhu hisab. Ya, kita ini pertama Allah buat Nabi Allah Adam minatin, dari tanah. Terus kita nanti ketemu umur, ya, ketemu umur, terus kita mati, ya, kepada hisab, bukan masuk ke dalam tanah, tapi masuk ke alam barzah, alam ruh. Kalau Rasulullah Nabi SAW mengatakan
Jadi ruh orang mati ini dia berpindah. Ya, orang dia naza, diambil ruhnya ya ketika ketemu ajal, ketika akhir hayat. Dikatakan Rasulullah Nabi Muhammad dalam kitab Riyadhus Shalihin, Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi menyampaikan daripada hadis Rasul bahwasanya berpindah ya ke alam barzah. Begitu. Hati-hati ya. Di dunia ini harus jaga-jaga diri betul-betul, jangan pernah meninggalkan salat. Nah, karena ciri Rasulullah Nabi Muhammad ini, bahkan yang sunnah, salat yang sunnah Nabi wajibkan. Ya. Jadi bukan berarti Habib salat sunnah berarti tahajud kita salat sunnah ikuti Rasulullah Nabi Muhammad, bukan. Jadi di luar perintah yang Allah wajibkan yang dikerjakan Rasulullah sunnah, benar. Ya, betul itu sunnah. Tapi bahkan segala sesuatu ya yang selain daripada perintah Allah, dikatakan Syekh Nawawi Al-Bantani bahwasanya itu nawafil. Ya, dijatuhkannya Allah berikan di Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, semua selain yang wajib ya harus kita terikat kepada hukum sunnah. Hati-hati. Ya, dikatakan Imam Bukhari, kalau Rasulullah an-nikahu sunnati, menikah itu sunnahku. Man taraka sunnati falaysa minni. Siapa orang enggak mengerjakan menikah itu, maka dia bukan golonganku, kata Nabi. Na'udzubillah. Ya. Nah, rijal laki-laki ini harus bisa menjadi imam. Ya, dikatakan Sayyidina Abu Bakar laki-laki, ya. Sahabat Rasulullah ini ya, kecuali istri-istri Nabi ya perempuan. Ya. Dia Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, dikatakan Al-Faruq. Dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang dikatakan dengan pedang Sayyidina Ali Zulfikar. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan hak sunnah itu kepada Nabi? Karena ketentuan Allah. Ya. Allah kidam. Berarti ketentuannya gadim. Apa yang harus kita lakukan sebagai umat Nabi Muhammad? Bagaimana kita taat kepada Nabi Muhammad SAW. Terus kalau kita ngerti Rasulullah, insya Allah kita mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kapan makhluk ini gak akan pernah bisa melihat Khalik Allah. Kenapa? Karena mata kita yang menciptakan Allah. Ya, kita ngerti ruh aja dibatasin. Dibatasin hanya Allah. Kenapa? Karena gak mampu. Ya, ada penyembah berhala. Penyembah berhala di zaman dulu. Imam Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i mengatakan apa? Ini orang yang buat patung-patung ini, itu dia nanti di akhirat Allah suruh memberi ruh. Allah suruh memberikan ruh. Kalau nggak bisa dia memberikan ruh, nggak berhenti dihisab. Bayangkan itu zaman dulu. Ya, zaman belum lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah sudah ikat dari zaman azali. Sebelum Allah jadikan Nabi Allah Adam alaihi salam. Sebelum Allah itu berangkatkan bahtera Nuh, Safinah Nuh. Sebelum Allah adakan Nabi Allah Sulaiman dengan kerajaannya ya, dengan Ratu Bilqis. Ya, ini apa penyihir ini? Ini perempuan ini istri Nabi Allah Sulaiman alaihi salam ini. Ya, itu perempuan apa sakti begitu ya. Tapi tunduk ya kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Nah, terus Allah sudah letakkan dia Rasulullah berbentuk cahaya dari zaman azali sebelum Allah jadikan segala sesuatu. Nah, itu bayangkan Nabi SAW ini ya di awalnya pertama zaman ya nggak mampu kita karena Allah kidam. Ya, karena Allah kidam. Ingat selalu. Jadi kalau kita mikir apa Allah ada Tuhan ini lebih dari satu, karena Allah wujud ya. Wujud itu muasal daripada satu keterangan ya. Jadi bukan ngebahas Allah ini ahad, qul huwallahu ahad, sifat asma'illah, bukan.
dari apa yang disifatkan wujud. Jadi wujud itu apa di asal pertamanya, di asal muasalnya, ya. Setelah dia segala sesuatunya ada. Ya, segala yang ada Allah yang mengadakan. Begitu. Dan ini sabar ini susah, berat. Perempuan mungkin nggak mampu dia sabar. Ya, bisa mampu. Maka kan Habib bilang mungkin ya, mungkin. Hati-hati. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai daya kepada makhluk. Allah Subhanahu wa taala yang mampu, bayangkan. Orang sebesar apapun sejam lagi mati. Allah bisa. Ya. Nah, menurut kita itu gampang, Bib. Iya, gampang. Dengan itu Safinatun Nuh. Allah Subhanahu wa taala berikan banjir besar. Allah mampu, apalagi cuman satu orang yang besar, ya. Nah, begitu. Jadi segala sesuatu Allah letakkan kesabaran itu di diri kaum musabirin. Apa yang mereka itu bawa iman kepada Allah dan melakukan amal saleh. Dan Allah pastikan wal asri. Allah bersungguh-sungguh mengatakan itu demi ba'da asar, ya. Innal insana lafi khusrin. Demi waktu ketika itu Allah mengatakan mereka dalam kerugian, bukan orang yang mendapatkan untung, bukan orang yang mendapatkan hasil, bukan orang yang sabar, ya. Kecuali Allah perkecualikan ilal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, iman ini ngerti Allah wujud, menyatakan bahwa Allah enggak ada, no. Ya, berarti kapan aja kita bisa kafir, ya. Bayangkan kalau sampai lupa Allah, ngeributkan huruf-huruf Quran dirubah, dihilangin, padahal di saat kita naudzubillah min dzalik lupa kepada Allah, ya, berarti menyatakan Allah enggak ada. Bayangkan itu. Akhirnya apa? Mendapatkan musibah. Biasanya begitu, kecelakaan motor, ditinggal sahabat meninggal. Ya, karena diazab, Allah beri susah. Kenapa? Karena ini masalah keyakinan yang bukan kita yang punya. Khalik Allah yang memiliki jasad kita, roh kita. Wa tawassaw bil haqqi terus apa? Satu kebenaran, hati-hati. Satu kebenaran, kau harus jujur, harus sedik, gak boleh mukadzab. Jadi seorang pembohong, perempuan mukadzibah, gak boleh dia berbohong. Waduh, bahaya. Oh, susah masuk surga, tambah jadi pembohong. Naudzubillah min dzalik. Nah, laki-laki gampang masuk surga, ya, walaupun berat, tapi pikulan yang diberikan Allah kepada laki-laki ini luar biasa, ya. Ya, lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa rijal. Ya, dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laki-laki. Dan dia Nabi Muhammad SAW ini memiliki kesabaran Nabi yang paling utamanya. Ya, orang yang sabar Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang melihat Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib, ayahanda Rasul, ya, melihat seperti apa Rasulullah, Nabi Muhammad SAW lain Rasulullah. Kita melihat, ya, Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasul, putri Rasulullah, putri Nabi Muhammad SAW, ya, itu mirip Rasulullah. Nah, jadi segala yang kita lihat ini wa tawassaw bil haq, apa yang benar yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita ketahui, ya. Nah, karena orang yang mendapatkan kebaikan itu orang yang mendekatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ia berusaha sekuat tenaga untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus apa dikatakan Al-Imam Bukhari radhiyallahu an dalam Sahihain, Sahih Bukhari Muslim, apa dikatakan? Kullu bid'atun dhalalah wa kullu dhalalatun finnar. Bayangkan. Jadi setelah hadis disampaikan dalam kitab Ajami'us Sahih ini bab nikah, ya, an-nikahus sunnati, hadis berikutnya di halaman itu dikatakan apa? Kullu bid'atun dhalalah wa kullu dhalalatun finnar. Jadi kalau kita ini seorang laki-laki ini enggak mau kawin, ya, perempuan enggak mau dinikah, atau kebalik, naudzubillah min dzalik,
dilaknat ya. Dilaknat. Harus ngerti bagaimana aturan sebagai ar-rijal, sebagai laki-laki. Harus tahu bagaimana menempatkan diri sesuai fitrahnya sebagai perempuan ya. Terus dia itu nikah ya. Ini dia menikah laki-laki dan perempuan ini ya termasuk sunnah Rasulullah ya. Wali-walinya Allah nikah, ulama-ulamanya Allah nikah ya. Kalau ulama enggak nikah nanti enggak punya keturunan. Orang-orang yang enggak penting malah berketurunan, orang-orang soleh enggak punya keturunan mustahil. Nah, itu sifat ya yang harus dipahamkan kepada kita. Allah selalu memberikan kebahagiaan ya kepada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terus dikatakan seperti itu. Ini yang diada-adakan ini apa ini? Ini apa yang diada-adakan sesuatu yang enggak ada. Ya, bukan daripada keterangan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dikatakan sesuatu ini minan nar sabab, karena sabab sesuatu yang akan masuk ke dalam neraka. Bayangkan. Berarti apa? Itu bukan solawatan, bukan selawatan. Ini kita mendekat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa? Lah itulah mungkin minum-minuman keras, melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah haramkan. Ya, berzina, maksiat, zalim, jahil, segala macam keburukan, dan itu mungkin yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Kenapa? Karena hati ini enggak boleh dikotori ya dengan pikiran-pikiran yang enggak. Ya, baca Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah hadir, Rasulullah duduk. Dikatakan membaca Maulid as-simtud durar, Rasulullah duduk sampai salam, sampai doa ya, sampai doa. Terus Rasulullah tinggalkan. Dikatakan baca maulid yang lain. Ketika asraqal, Rasulullah hadir dan kadza wa kadza dan seterusnya. Termasuk membaca maulid al-diyaul lami yang diamanahkan ya, diamanahkan ulama-ulama mutaakhirin sekarang ini untuk membaca maulid diyaul lami. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala ini memperlihatkan Rasulullah manusia? Ya, setelah dulu Nabi berbentuk cahaya. Kenapa? Supaya orang enggak nyari-nyari sesuatu yang Nabi enggak ajarkan. Ya, bid'ah ini apa yang enggak diajarkan Rasulullah. Sesuatu yang bukan dari kebaikan, sesuatu ajaran syaitan, sesuatu yang menyesatkan, sesuatu yang jauh daripada keterangan ad-din, agama. Ya. Allah di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Ahzab berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi." Berarti orang mengatakan maulid misal, itu bid'ah, ini orang geblek ini orang ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah letakkan bintang-bintang itu jauh di langit? Oh ya Allah, iya karena Rasulullah derajat Nabi SAW. Dikatakan ahlul bait Rasulullah, hum amanul ardi fadakhiri. Dikatakan apa? Mereka ahlul bait Rasulullah ini seperti bintang-bintang di langit. Iya, disuruh kita ini menghidupkan di hati kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita melihat ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia yang menjaga dunia ini dari kehancuran. Nanti banyak itu orang-orang melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar sunnah Nabi Muhammad, apalagi golongan-golongan yang membid'ah-bid'ahkan sunnah Nabi Muhammad. Ya, maulid Nabi Muhammad SAW ini yang sebagian alim ulama mengatakan hukumnya wajib baca maulid. Syekh Abdurrahman Ad-Dibai dikatakan, beliau mengatakan membaca maulid Nabi Muhammad SAW ini qad kana wajib. Ya, seperti kita mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia utusan Allah yang membawa agama sebagai rahmat kepada kita sehingga kita diaku sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam. Itu agama yang ada di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hidup. Selalu Allah berikan nur cahaya di mana tempat
selama di tempat itu menyelawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan ahli fikih, dikatakan fuqaha bahwasanya di mana tempat ya, mau di masjid ataupun di mushola ya, di tempat itu enggak disebut nama Nabi Muhammad, itu tempat dihukumi najis. Na'udzubillah min dzalik. Jadi alhamdulillah. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bahagia kepada kita ya, karena kita berusaha mendekati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semakin kita mendekat kepada Rasulullah, Allah akan menambahkan kecintaannya kepada kita insyaallah. Amin Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.